Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfia dengan NIM 862071815014. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS tentang outline business plan yang terdiri dari 1. Rencana eksekutif, 2. Gambaran umum usaha atau bisnis, 3. Analisa pasar yang terdiri dari analisis industri, target pasar, persaing, dan kondisi persaingan. 4. Rencana dan strategi. Poin pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar secara bisnis atau poin-poin kerjasama yang ingin ditawarkan. Ringkasan eksekutif ini memiliki fungsi agar mengerti apa yang ditawarkan. Dalam hal ini calon mitra tertarik dengan proposal bisnis yang kita ajukan. Apakah tertarik dengan proposal yang kita tawarkan? Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha bisnis. Untuk contoh usaha ini di bidang dagangan yang menjual berbagai makanan ringan atau kecil atau cemil-cemilan yang berkualitas yang aman dimakan. Produk yang dibuat selalu mengikuti tren dari masa ke masa. Tentunya sasaran penjualan produk kami ini adalah anak-anak remaja yang menyukai jajanan kekinian. Sebelum menjalankan usaha yang kami rencanakan ini, kami harus mempunyai modal usaha. Untuk merencanakan pemasaran, usaha kami akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui website, sosial media seperti Facebook dan Twitter, serta kami memasarkan produk ini di sekitar lingkungan rumah kami di tingkat RT dan RW dan kelurahan rumah kami yang ada di Kota Tangsel. Adapun maksud dan tujuan mendirikan usaha ini untuk 1. Berperan aktif dalam usaha bisnis dan kewirausahaan. 2. Menyediakan kebutuhan bagi masyarakat sekitar lingkungan rumah terdekat dahulu, terutama kaum remaja pecinta jajanan kekinian supaya lebih mudah mendapatkan. 3. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 4. Mendapatkan keuntungan atau laba yang besar dari usaha ini. 5. Menyediakan tempat jajan yang baik, sehat, yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu analisa pasar yang terdiri dari 1. Analisis industri, target pasar, dan pesaing dan kondisi persaingan. Di sini saya akan menerangkan apa itu analisa pasar. Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Dan apa itu analisis industri? Yang pada umumnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lingkungan kompetitif mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap yang didapat pada perusahaan itu sendiri. Dengan mengetahui peluang dan ancaman yang ada di industri, manajemen dapat mengidentifikasi strategi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, melalui analisis industri, mereka dapat meramalkan kemungkinan perilaku pesaing dan calon pendatang, mengembangkan produk baru, metode dan teknologi, dan dampak perkembangan di luar industri yang terkait. Singkatnya, analisis industri berupaya menyediakan studi kasus untuk masa depan suatu nanti pada suatu industri itu sendiri. Analisis industri umumnya membantu perusahaan secara tidak langsung dalam perumusan strategi. Hasil analisis memberikan konteks di mana strategi dirumuskan. Analisis industri mengidentifikasi isu-isu relevan yang dihadapi perusahaan dalam perumusan strateginya. Misalnya,
Perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang cenderung melemahkan strategi mereka. Apa yang dimaksud dengan target pasar? Target pasar merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkannya. Target pasar juga bisa diartikan dengan suatu kelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat sama yang membuat pasar berdiri sendiri. Untuk menetapkan target pasar, perusahaan harus menilai dengan nilai segmen mana yang hendak dimasukkan dan mengukur betapa besar berapa itu segmennya. Manfaat target pasar yaitu mempermudah dalam penyesuaian produk dan strategi marketing yang dilakukan dengan target pasar. Mengembangkan posisi produk dan strategi marketing naik bauran pemasaran dengan menjalankan identifikasi di bagian pasar yang dapat dilayani dengan efektif. Perusahaan bisa berada pada posisi yang baik, mengantisipasi terdapatnya persaingan, menggunakan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif, menargetkan peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pesaing usaha dan kondisi persaingan. Apa itu pesaing usaha? Pesaing usaha adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Sebagai pemangku kepentingan eksternal, mereka memperoleh keuntungan dari kegagalan perusahaan lain. Mereka senang jika perusahaan lain bersaing secara adil atau gagal. Mereka berkepentingan mengalihkan pelanggan dari perusahaan. Mereka menetapkan target dan strategi berdasarkan tindakan perusahaan lain di industri. Selanjutnya yaitu kondisi persaingan bisnis. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif, tergantung pada sikap dan mental persepsi seseorang dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal tanpa kompetisi atau persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam proses belajar. Persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha. Bila jumlah pesaing cukup banyak dan seimbang, persaingan akan tinggi sekali karena masing-masing perusahaan memiliki sumber daya yang relatif sama. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pemasaran untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, rencana dan strategi persaingan. Rencana pemasaran tentunya dapat dianggap sebagai sebuah aplikasi yang praktis dari strategi pemasaran. Rencana pemasaran sudah mencakup tentang 1. Proposisi penjualan, 2. Strategi penetapan harga, 3. Rencana penjualan, 4. Distribusi, 5. Perencanaan untuk periklan dan berpromosi. Pada dasarnya kita dapat memiliki perencanaan pemasaran tanpa adanya strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan memberikan tujuan untuk rencana pemasaran. Dengan kata lain, rencana pemasaran adalah sebuah peta jalan khusus yang nantinya akan membawa kita kepada tujuan sebenarnya dari bisnis itu sendiri. Untuk mengembangkan rencana pemasaran bisnis, kita dapat mengikuti langkah berikut ini, yaitu tujuan pemasaran. Langkah pertama adalah usaha untuk mengembangkan rencana pemasaran dengan membuat tujuan pemasaran lebih spesifik dan menuliskannya. Apa yang ingin dicapai dari upaya promosi yang selama ini telah dilakukan, mengikuti berbagai daftar kegiatan yang telah terpilih dan memeriksanya terhadap rencana pemasaran, memilih yang menargetkan para calon klien atau pelanggan, menggunakan jadwal. Langkah berikutnya adalah dengan cara menggunakan jadwal.
putuskanlah kegiatan promosi mana saja akan dilakukan dan kapan harus dilakukan. Kita dapat menyusun rencana pemasaran berdasarkan bulan, tanggal, dan lain-lain. Memperbarui secara teratur rencana pemasaran. Pada saat sudah menyiapkan rencana pemasaran, maka ingat bahwa itu adalah berupa dokumen, bukan sekedar sesuatu yang dimasukkan ke dalam folder saja, kemudian tidak pernah dilihat atau dibuka kembali. Kita harus meluangkan waktu setidaknya minimal 15 menit setiap harinya untuk meninjau ulang apa tujuan dari aktivitas yang harus dilakukan hari itu untuk bisa mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau